Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Apa kabarnya hari ini Kak Tasya? Luar biasa Kak Putri. Kak Putri doain adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan luar biasa dan penuh dengan sukacita. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya kita mau yel dulu ya Kak. Boleh dong Kak Putri. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi Kak, adik-adik siap? Siap. NDC Kids, praise the Lord. Dan semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki Kak, setelah hati-hati mata, tangan, sekarang kaki. Adik-adik ya, jangan lupa. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, sekarang Kak Tasya, kita mau jalan serta Yesus. Adik-adik selalu ingat ya, dalam keadaan suka dan duka, ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama kita. Oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Adik-adik di rumah pada keren-keren ya Kak? Betul. Adik-adik jangan lupa ya, dalam keadaan apapun juga ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan dengan kita. Betul Kak. Yuk sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik kita akan mengangkat pujian yang satu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
menaikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hello. Ouch! Sorry. I am okay. I suppose I should get up. That's better. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Kalian semua pasti luar biasa kan? Gimana nih? Tadi kan udah pada lihat tuh video yang robot yang dari Perancis itu. Namanya siapa? Nao, bener banget. Nama robot tadi itu robot Nao. Wah, robot Nao itu tadi kecil banget ya adik-adik ya. Tapi keren banget loh. Bisa melakukan banyak aktivitas. Dia bisa berdiri, bisa berjalan, bisa duduk, bisa ngambil barang, bahkan bisa berbicara. Wah, keren banget ya robotnya ya. Hebat deh manusia yang udah bisa ciptain robot Nao itu. Tapi tunggu dulu. Ada yang lebih hebat lagi loh daripada yang ciptain robot Nao itu. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Bener banget adik-adik. Tuhan Yesus itu hebat karena dia yang menciptakan manusia dengan segala macam kepintaran dan kecerdasan. Sampai akhirnya manusia bisa deh bikin robot Nao itu. Nah, hari ini nih Kak Tina mau kasih lihat adik-adik sesuatu. Kak Tina juga punya robot loh, namanya Neo. Kita panggil sama-sama ya robot Neonya ya. Kak Tina hitung sampai 3, kita sama-sama panggil. Oke? 1, 2, 3. Neo! Wow! Lihat adik-adik, ada Neo di sini. Coba ya, Kak Tina mau ajak Neo kenalan dulu. Hai! Namanya siapa?
Halo, aku dia. Adik-adik, dia bisa bicara. Wah, keren banget ya. Adik-adik, Katina mau kasih tahu nih, ngomong-ngomong soal robot nih. Kalau ternyata nih, setiap robot itu ketika diciptakan, mereka tuh punya tugas masing-masing loh. Misalnya nih, ada robot yang diciptakan untuk bersih-bersih. Jadi tugasnya itu buat nyapu, buat ngepel, kayak gitu tuh. Terus ada juga robot yang diciptakan buat merawat orang sakit. Kayak suster-suster perawat di rumah sakit gitu. Wah, keren banget kan? Dan ini adik-adik mirip sama kita manusia. Kita juga diciptakan dengan suatu tugas. Tugas kita adalah untuk mengasihi, melayani, dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tapi tentunya nih adik-adik, sebelum kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita harus kenal nih tentang pribadi Yesus itu sendiri. Siapa sih Tuhan Yesus? Nah, kayak tokoh Alkitab yang satu ini nih, kita sama-sama dengar ya ceritanya. Hai adik-adik, Kak Martin pengen bercerita suatu kisah di Alkitab. Dulu, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, siapakah aku ini? Tuhan Yesus mendapat jawaban yang banyak sekali, tapi ternyata jawaban itu salah. Untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, siapakah aku ini? Kali ini Tuhan Yesus pengen mendengar jawaban dari murid-muridnya dan pendapat dari murid-muridnya. Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Wah, ternyata jawaban itu benar. Simon Petrus mendapat hikmat dari Bapa. Yang kedua, Simon Petrus benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, lihat dong akhirnya adik-adik, Simon Petrus menjadi rasul besar yang memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Seperti Petrus adik-adik, ketika kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita harus kenal dulu pribadi Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus itu baik? Kira-kira kalau ada yang jahatin, Tuhan Yesus bakal ngapain ya? Terus kalau misalnya ada yang sakit, kira-kira Tuhan Yesus bakal ngapain ya? Katina yakin nih, adik-adik semua pasti tahu jawabannya. Karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Kalian pasti rajin kan berdoa, baca firman, terus revive setiap hari. Dan yang paling penting Katina yakin banget nih, habis nonton NDC Kids at Home kalian semua langsung masuk small group kan? Ya kan? Jadi Katina yakin kalian semua pasti tahu jawabannya. Nah, kalau adik-adik sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian bisa menceritakan kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekeliling kalian. Biar mereka tahu kalau ternyata ada satu pribadi yang hebat, satu pribadi yang luar biasa yang bisa memberikan kita kedamaian dan keselamatan. Nah, di depan Katina ini adik-adik ada sesuatu. Katina mau menjelaskan kepada adik-adik kira-kira seperti apa ya yang terjadi kalau kita udah menceritakan kebaikan Tuhan buat orang-orang sekeliling kita. Nih di piring ini menggambarkan lingkungan kita adik-adik, lingkungan hidup kita. Ketika kita mau membaca firman, terus kita mau ngapain lagi nih adik-adik? Oh, kita rajin berdoa. Terus kita ngapain lagi ya adik-adik ya? Oh, Katina tahu. Menolong orang lain. Wah, terus kita mau menceritakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Oh, wah, jadi cantik ya. Jadi berwarna ya, wah. Hidup kita jadi indah, jadi penuh warna. Nah, kira-kira seperti itulah adik-adik gambarannya. Kalau kita mau menceritakan, membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita bisa buat hidup mereka jadi lebih indah, jadi berwarna. Mereka jadi bisa menemukan keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke, Katina yakin nih adik-adik di sini semua pengen banget dong buat bikin hidup orang-orang di sekeliling kalian jadi lebih berwarna. Jadi mulai hari ini kita yuk
kita mau sama-sama menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita buat orang-orang. Adik-adik udah siap bersaksi? Latihan ceritain kebaikan Tuhan yuk dalam small group. Untuk adik-adik yang belum tergabung dalam small group, bisa mendaftar melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini ya. Lalu Kak Yudit mau ingetin kepada papa mama yang anaknya berusia baby sampai dengan TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan bagi papa mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD, bisa mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi ada dalam fitur Parenting 101. Nah, sekarang Kak Yudit mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan kita di minggu ini yang terdapat dalam Roma 10 ayat 14b. Ikutin gerakannya bersama dengan Kak Yudit ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita ulang sekali lagi ya, di Roma 10 ayat 14b. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ingat-ingat ya ayat hafalan kita minggu ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tolong kami supaya kami boleh lebih rindu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami mau berani bersaksi dan menceritakan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, jadi anak yang takut akan Tuhan, dan Engkau yang sertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.